Bab 13. Bukan penipuan. Mendengar kata-kata Kamandanu, ada sepotong keraguan yang melintas di mata lelaki tua itu, meskipun dia tahu Kamandanu mampu. Dia masih tidak cukup percaya bahwa Kamandanu dapat sepenuhnya menyembuhkannya. Selanjutnya, orang ini langsung meminta uang tanpa moral medis. Di bidang medis, keberhasilan 50% sudah cukup signifikan, namun Kamandanu mengatakan dia memiliki 70% kesempatan untuk menyembuhkannya dengan mudah. Ini menggerakkan kepercayaan orang tua itu untuk Kamandanu, namun memikirkan bagaimana dia hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup jika dia tidak menerima perawatan. Satu-satunya kerugian dalam menyetujui perawatan adalah sejumlah uang, yang bukan masalah baginya. Tetap saja, tidak mudah untuk mengelabui dia untuk memberikan uangnya, dan dengan demikian orang tua itu berkata, "Kamu mengatakan kamu tidak memiliki peluang sukses 90% sekarang, lalu kapan kamu akan memiliki kesempatan 90% untuk melakukannya?" "Berhasil mengobatiku." 3 tahun, Kamandanu tersenyum lembut dan berkata, Kamandanu berpikir dalam benaknya bahwa ketika rumput hati peraknya siap untuk dipanen, dia harus bisa mencapai tahap 3 pemurnian tubuh bagaimanapun caranya, meskipun dia tidak mengerti maksud lelaki tua itu dalam pertanyaannya. Dia tahu bahwa lelaki tua itu mulai meragukannya, namun, dia tidak peduli karena dia hanya memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang. Dia tidak akan dengan bodohnya memberitahu orang lain tentang dirinya, bahkan jika dia tidak mendapatkan uang kali ini. Kamandanu sudah tahu tempat macam apa ini. Dan jika seseorang mengetahui bahwa dia memiliki seni khusus yang tidak dapat dijelaskan oleh sains di sini, tidak ada hal baik yang akan keluar darinya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Dia sangat menyadari kekuatan yang dimiliki pemerintah. Dengan demikian, dia hanya bisa mendapatkan uangnya secara rahasia dan tidak bisa mempublikasikan kemampuannya. Kalau tidak, dia mungkin akan dibedah seperti tikus lab. "Kalau begitu saya akan memilih untuk menyembuhkan gejalanya, tetapi berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Kami tidak punya hak sekarang, jadi kami hanya bisa meminta orang untuk mentransfernya kepada Anda setelah Anda menyembuhkan saya. Atau Anda bisa datang dan mengambilnya bersama kami." Lelaki tua itu mulai kehilangan harapan barunya. Dia sudah yakin bahwa dokter ini adalah penipu, karena tidak ada yang akan percaya bahwa penyakit yang tidak dapat disembuhkannya sekarang dapat disembuhkan 3 tahun kemudian. Alasan dia masih ingin Kamandanu mencoba adalah karena Kamandanu membangunkannya hanya dengan beberapa jarum. Selain itu, dia juga ingin tahu apakah dokter ini akan menipunya. Dia bekerja di rumah, dia bisa melarikan diri tetapi rumah sakit tidak bisa. Kamandanu segera menolak saran orang tua itu, tanpa sejumlah kekuatan. Dia tidak akan mengekspos kemampuannya. Dia tahu hati manusia itu licik dan sudah terlalu sering melihatnya. Dapat dikatakan bahwa selain tuannya, dia tidak akan mempercayai siapapun. Ditambah lagi, dia tidak percaya sama sekali bahwa gadis itu tidak memiliki uang untuknya. Bagaimana mungkin seseorang sekaya dia tidak memiliki satu kartu pun? Wajah lelaki tua itu langsung terlihat jelek saat menyadari dokter seperti ini benar-benar ada, terlepas dari apakah dia penipu atau tidak. Bagaimana dia bisa meminta uang bahkan sebelum dia memperlakukannya? Ini bahkan bukan moral medis yang buruk. Dia tidak memiliki moral medis. "Kakek, saya mendengar semua dokter sekarang seperti itu. Mereka tidak ingin berobat tanpa uang." "Jangan marah." Gadis bernama Susi merasa lebih baik karena kakeknya mulai pulih dan malah datang untuk menghiburnya. "Berapa banyak uang untuk menyembuhkan gejalanya?" Susi tidak bodoh, meskipun dia tahu Kamandanu memiliki beberapa kemampuan. Orang ini sangat mungkin menggertak, tetapi menghadapi satu-satunya yang mengaku dapat merawat kakeknya, dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. 20 juta, Kamandanu memperkirakan bahwa pakaian gadis ini mungkin bernilai 20 juta, jadi meminta jumlah ini mungkin mudah baginya. Sementara itu, gadis itu menjadi sedikit frustrasi. Dia hanya memiliki 5 juta. Tetapi pria ini meminta 20 juta. Apakah dia meminta sebanyak ini berdasarkan nilai pakaiannya? Namun, dia tidak membeli pakaiannya, dan dia juga tidak mampu membelinya. Itu diberikan kepadanya oleh bibinya.
Saya hanya punya 5 juta, dan semuanya ada di sini. Kata sandinya adalah 880.521. Dia memberikan satu-satunya kartunya kepada Kamandanu. Kamandanu mengambil kartu itu dan menatap gadis itu sekali. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar pelit. Pil pelindung jantungnya sudah bernilai lebih dari 5 juta. Tapi tidak apa-apa, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dengan 5 juta ini, dia tidak perlu khawatir tentang uang lagi untuk saat ini. Dia mengambil kartu itu dan tidak membuang waktu. Dia membuka kotak medisnya dan mengeluarkan pil hitam dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Makan pil pelindung jantung ini, lalu aku akan mengobatimu. Obat apa itu? Pil pelindung jantung, mengapa terlihat sangat jelek? Jangan bilang Anda salah satu dari dokter pengobatan tradisional itu. Ini rumah sakit. Susi memblokir tangan Kamandanu dan berkata dengan cemas. Terserah Anda, jika Anda tidak ingin perawatan, saya akan segera mengembalikan kartu itu kepada Anda. Kata Kamandanu tidak senang. Pria tua itu menatap mata Kamandanu dan melambaikan tangannya. Sus, minggir, beri aku pilnya dan aku akan memakannya. Orang tua itu mengambil pil itu dan memakannya tanpa ragu-ragu. Dia menghela nafas. Dia tidak takut mati. Tetapi jika dia benar-benar bisa hidup selama 3 tahun lagi, maka dia bisa menyelesaikan banyak hal dengan lancar. Jika tidak, jika dia tiba-tiba meninggal, keluarganya mungkin akan kacau balau dan bahkan mulai menuju jalan menuju kegagalan, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Meskipun dia 90% yakin Kamandanu adalah penipu, dia masih ingin mencoba selama ada 10% harapan. Melihat lelaki tua itu memakan pil itu, Kamandanu mengangguk dan menyuruh lelaki tua itu berbaring saat dia memulai terapinya. Susi sudah meragukan Kamandanu dan semakin menjadi setelah melihatnya mengeluarkan pil hitam, tapi setelah melihat kecepatan Kamandanu dalam mengoperasikan jarum bekamnya. Wajah Susi dan kakeknya berangsur-angsur melebar. Dia mulai memiliki harapan untuk Kamandanu lagi, meskipun dia belum pernah melihat pengobatan tradisional sebelumnya dalam kehidupan nyata. Dia telah melihatnya di TV biasanya. Penusukan jarum adalah prosedur yang lambat dan hati-hati, sementara itu dokter ini sangat cepat sehingga Anda hampir tidak bisa melihat tangannya berhenti. Keraguannya terhadap Kamandanu telah hilang sepenuhnya saat dia mengamati bahwa dahi Kamandanu tertutup manik-manik. Keringat. Tiba-tiba, gadis muda itu mulai khawatir lagi karena dia melihat kulit kakeknya kesakitan, tepat ketika dia ingin bertanya. Kamandanu tiba-tiba meraih lelaki tua itu dan membalikkan tubuhnya saat dia menepuk punggung lelaki tua itu. Pria tua itu mulai memuntahkan cairan kental, gelap, dan menggumpal. Kamandanu terengah-engah dan berkata kepada gadis itu, "Kakekmu baik-baik saja sekarang, tidak akan ada masalah dalam 3 tahun. Katakan pada perawat untuk masuk dan membersihkan, aku pergi." Sebelum gadis itu bisa menjawab, dia membawa kotak medis kecilnya dan pergi. Ketika Susi menyadarinya, Kamandanu sudah menghilang. Meski terlihat sangat mudah, Kamandanu telah menghabiskan banyak tenaga dalamnya. Karena di setiap titik jarum yang ditusukkan itu dialiri dengan tenaga dalam untuk mengeluarkan racun dan darah kotor di tubuh kakek tua itu. Kakek. Susi bergegas kembali ke ruang gawat darurat. Dia curiga bahwa Kamandanu adalah seseorang yang curang dan lari. Mungkin dia bahkan bukan dari rumah sakit ketika mereka baru saja masuk. Perawat mengatakan bahwa dia bukan dokter. Sekarang dia ingat, tapi dia bahkan tidak bisa mengejarnya lagi. Orang tua itu telah pulih dan menyekam mulutnya dengan kain. Matanya aneh ketika dia melihat gadis muda itu dan berkata, "Dokter ini bukan penipu. Saya benar-benar merasakan ringan di tubuh saya. Tidak seperti beban sebelumnya, saya tidak berpikir bahwa akan ada dokter ajaib seperti itu. Pergi tanya perawat nanti siapa nama dokternya. Kita harus mengenal seseorang seperti ini." Bab 14. Dia tidak ada. Kamandanu kembali ke tempat tinggalnya. Tetapi Mita belum juga kembali, meskipun dia membantu mengambil giliran kerja. Dia juga mendapatkan 5 juta yang merupakan sesuatu untuk dirayakan bagi Kamandanu yang hampir kehabisan uang. Namun, hal semacam ini hanya bisa dilakukan sekali, jika tidak
Identitasnya mungkin akan terungkap saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membela diri, mengungkap identitasnya dan beberapa kekuatannya saat ini bukanlah hal yang paling cerdas untuk dilakukan. Dunia ini seharusnya jauh lebih berbahaya daripada yang terlihat. Mita kembali pada hari kedua. Matanya tampak merah dan bengkak. Sesuatu sepertinya telah terjadi tetapi Kamandanu tidak begitu dekat dengannya. Jadi dia tidak bertanya padanya apa yang terjadi. Di hari-hari berikutnya, selain pergi ke universitas, Kamandanu berkultivasi dan berlatih seni bela diri karena mendapat uang lebih. Dia menunda mendirikan warung di pasar malam lagi. Kamandanu merasa aneh bahwa Cheryl tidak datang mencarinya lagi, tapi ini menjadi lebih baik dan menyelamatkan Kamandanu dari banyak masalah. Apa yang Kamandanu tidak tahu adalah bahwa beberapa orang sedang mencarinya sekarang, selain Mila yang membeli jimat darinya. Ada juga lelaki tua yang dia selamatkan di rumah sakit. Selain itu, bahkan Doni mencarinya karena sejak pria penjual jimat menendangnya. Pergelangan tangannya tidak memiliki kekuatan lagi. Begitu dia mengencangkannya, itu akan terkilir, dan bahkan setelah dipindahkan, itu akan tetap berperilaku dengan cara yang sama. Namun demikian, bahkan orang tua yang diselamatkan oleh Kamandanu membalikkan seluruh rumah sakit dan masih tidak dapat menemukan seseorang bernama Kamandanu. Meskipun orang ini baru saja muncul dan menghilang begitu saja. Dokter tidak hanya ditanya, mereka bahkan mengumpulkan semua dokter dan perawat di rumah sakit dan bertanya, tetapi mereka tidak dapat menemukan dokter yang membawa kotak medis itu. Mita curiga dengan Kamandanu karena peristiwa itu terjadi saat dia sedang mengambil giliran kerja. Namun, dia tidak menyadari jika Kamandanu membawa koper kecil bersamanya, dan ketika dia ingat bahwa Kamandanu adalah seorang pengembara yang menganggur, dia telah kehilangan semua kecurigaannya. Jika bukan karena identitas lelaki tua itu dan fakta bahwa penyakitnya benar-benar sembuh, orang akan mengira bahwa semua ini dibuat oleh mereka. Suasana hati Mila sangat bagus baru-baru ini, tidak hanya kondisi ibunya yang sembuh. Doni yang menyebalkan itu juga tidak muncul belakangan ini, bahkan ayahnya, yang selalu menekannya untuk lebih dekat dengan Doni, tidak mengatakan apa-apa. Doni berterima kasih kepada orang yang menjual jimatnya dari lubuk hatinya. Dia membantunya mengubah segalanya. Mil, apakah kamu menemukan orang yang menjual jimat itu padamu? Seorang wanita tenang namun tampak aristokrat yang duduk di sampingnya bertanya. Mil tentu saja, adalah Mila, dan wanita dewasa itu adalah ibunya. Sejak ibu Mila bangun, Mila akan menghabiskan waktu bersama ibunya kapanpun dia bisa. Setelah kejutan dari jimat pembersihan roh terakhir kali, keluarga Mila telah berusaha keras untuk menemukan Kamandanu. Tidak hanya Mila dan ibunya yang berusaha menemukannya, tetapi bahkan ayahnya juga berusaha menemukan orang ajaib ini. Meskipun dia sudah membayar untuk jimat itu, mereka mengerti sekarang bahwa uang yang dia berikan padanya mungkin bahkan tidak sebanding dengan jimat itu, karena dia mengenali kelangkaan jimat Kamandanu. Mila menyimpan jimat yang tersisa dengan hati-hati dan menyimpannya sendiri. Alasan dia ingin menemukan Kamandanu adalah karena dia ingin memberinya lebih banyak uang. Tidak ada. Aku pernah ke Taman Harta Karun berkali-kali tetapi belum pernah melihatnya sekalipun. Sepertinya keluarga Doni juga mencarinya. Dan aku khawatir dia akan mendapat masalah dengan mereka. Jawab Mila. Sosok Kamandanu dengan nuansa dan topi rendah telah muncul di benaknya berkali-kali. Wanita dewasa itu tersenyum dan berkata, Mil, apakah menurutmu seseorang yang ajaib seperti dia akan takut pada keluarga Doni? Anda tidak perlu khawatir. Coba perhatikan dia di masa depan, jika Anda melihatnya lagi. Anda harus membawanya kembali. Saya harus berterima kasih padanya secara pribadi, tetapi bahkan jika dia tidak mau datang, kamu tetap harus memperlakukannya dengan baik. Mila memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap Kamandanu di dalam hatinya. Dan sejak dia mulai memakai jimat pengusir hantu, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Ada juga berkali-kali ketika dia ingin menguji pesona bola api. Tetapi dia menahan godaan karena dia hanya memiliki satu dan tidak akan ada lagi jika dia menggunakannya. Tentu saja,
Kamandanu tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang yang mencarinya. Tetapi bahkan jika dia tahu, dia akan berpura-pura tidak mengetahuinya. Dia punya cukup banyak uang sekarang. Tetapi hal-hal yang dia butuhkan untuk berkultivasi tidak dapat diselesaikan dalam waktu beberapa hari, dan dengan uang. Dia bahkan tidak perlu pergi ke pasar malam, jadi dia hidup dengan sangat nyaman. Dia akan menghabiskan setiap hari antara rumah dan universitas. Hidupnya tidak bisa lebih sederhana. Namun, ketika dia keluar dari perpustakaan hari ini, Kamandanu merasa ada seseorang yang mengikutinya ketika dia berjalan keluar dari universitas. Perasaan ini semakin kuat di sudut tidak jauh dari gerbang. Kamandanu segera melihat Range Rover yang diparkir yang sepertinya memiliki lebih dari satu orang di dalamnya, dan mereka semua memperhatikannya. Kamandanu mencemooh, ternyata dia dikuntit oleh orang-orang di dalam mobil ini sejak terlahir kembali di sini. Kamandanu tidak menonjolkan diri, biasanya. Jika tidak ada yang datang mencari masalah dengannya, dia juga tidak akan mencari masalah dengan orang lain. Satu-satunya masalahnya saat ini adalah dengan pria bernama Bagas ini. Jadi sepertinya orang-orang di mobil ini mungkin terkait dengan Bagas itu. Kamandanu bertanya-tanya apakah dia harus berjalan ke arah mereka atau membawa mereka ke tempat yang jauh dan memukuli orang. Orang ini ketika dua pemuda berambut kuning keluar dari Range Rover. Kedua pemuda ini berjalan ke arah Kamandanu dan menatapnya dengan mata sipit. Setelah beberapa waktu, salah satu dari mereka berkata, "Kamu adalah Danu, kami membutuhkanmu untuk ikut dengan kami. Kamu tidak dapat menolak karena jika kamu melakukannya, kamu akan mati dengan menyakitkan." Kamandanu tersenyum, dia melebih-lebihkan Bagas ini. Dia hanya bisa mendapatkan beberapa antek untuk melakukan pekerjaan kotornya. Kedua pemuda itu memblokir Kamandanu dan menahannya di tengah. Jelas mencegah Kamandanu melarikan diri, tepat ketika mereka mengira Kamandanu akan menolak dan bersiap untuk memberinya pelajaran terlebih dahulu. Tanpa diduga, Kamandanu berkata, "Pimpin jalan." Terkejut sebentar, salah satu pemuda berambut kuning bereaksi dan menatap Kamandanu. "Kamu punya nyali." Kamandanu tidak peduli apa yang dikatakan dua orang berambut kuning ini dan hanya mengikuti mereka dengan kecepatan normal ke dalam Range Rover mereka, seolah-olah kedua orang ini benar-benar ada di es. Ini untuk menyambutnya. Ketika Mila mengendarai mobilnya ke gerbang depan universitas, dia melihat Kamandanu ditangkap ke dalam mobil oleh dua orang pirang dan menggelengkan kepalanya, tentu saja. Dia tahu bahwa siswa ini pasti telah menyinggung seseorang dan dibawa pergi. Namun, hal-hal ini terjadi setiap hari, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Namun, ketika dia mengamati wajah Kamandanu, hatinya tergerak saat dia mulai bertanya-tanya mengapa orang ini begitu akrab dengannya. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah melihat sosoknya di suatu tempat. Dan dia memiliki temperamen yang tak terlukiskan ini. Dia seharusnya melihatnya sebelumnya dan bahkan berbicara dengannya. Mila melihat seseorang yang berpotensi dia kenal, dan tentu saja tidak bisa mengabaikan apa yang dia lihat. Tidak peduli apa, dia setidaknya perlu mengkonfirmasi identitasnya. Mila segera memanggil polisi dan memberitahu mereka arah yang diambil Range Rover saat berbelok dan mengikuti mereka dengan mobilnya. Tetapi dia tidak berani mengikuti terlalu dekat karena dia takut ditemukan oleh mobil di depan. Dia mengikuti mereka dari jauh dan mengeluarkan teropong untuk melihat Range Rover. Seperti yang diharapkan, Range Rover terus melaju semakin jauh dan hampir berada di daerah pedesaan. Mila tahu bahwa orang-orang ini ingin menemukan tempat yang jauh untuk berurusan dengan siswa yang dapat menyebabkan kematian. Saat ini, Range Rover sudah bergetar. Mungkin orang-orang ini sudah menyiksanya, jadi dia mulai khawatir, tapi polisi masih belum datang.